Tubna ya Allah. Sama kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Khudari LCMSY. Kepada beliau kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, seperti biasa, tiang ngiring sila barang-barang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa pada malam yang mulia ini. Usia kita Allah sempurnakan dengan nikmat sehat, maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua nikmat yang dititipkan kepada kita senantiasa bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini di tempat yang sama-sama kita cintai ini mampu menjadi salah satu bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang beruntung. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam, agama yang sempurna yang di dalamnya terdapat undang-undang atau aturan-aturan yang jikalau semua aturan tersebut ditaati maka sungguh jaminan kebaikan, kemuliaan akan didapatkan yang oleh orangnya. Maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, bersalawatlah kita kepada baginda Rasul yang mulia, karena sungguhnya salawat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga mampu menjadikan kita sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang setia, yang berusaha sekuat tenaga menjalankan daripada syariat dan sunnat-sunnat beliau, dan semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang meraih keberuntungan dan kemuliaan dengan bisa dipertemukan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini yang seharusnya kita akan membahas tentang waktu-waktu dimakruhkan ya untuk melaksanakan salat. Namun karena sekarang kita sudah seminggu ya memasuki bulan Sya'ban ya, maka alangkah lebih baiknya pada malam hari ini dan pada kajian-kajian berikutnya kita membahas terkait dengan fikih Ramadan ya, sebagai persiapan kita untuk bisa bekal kita untuk beribadah nanti pada bulan Ramadan, sehingga kita mengetahui apa-apa saja yang harus kita lakukan ya agar ibadah puasa kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada halaman 24 ya dalam kitab Pelungguh di sana dikatakan qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Kitabus Siyami
Kitab pembahasan tentang puasa. Wa syara'itu wujubis siyami arba'atu asya'a. Dan syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 4. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada yang berkaitan tentang hukum, baik itu syarat, baik itu fardu, ya, wajib puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa, maka alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita akan membahas tentang keutamaan Ramadan, ya, sebagai penyemangat kita, sebagai sedikit memotivasi kita agar datangnya Ramadan itu penuh kita dengan kebahagiaan, menyambut Ramadan itu penuh dengan sukacita, ya. Hadratan muhtaramin rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Ramadan adalah bulan yang mendapatkan julukan bulan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan bulan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena pada bulan itu, ya, amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memiliki nilai yang tidak sama ketika dilakukan pada bulan-bulan selain Ramadan, ya. Inilah makanya dia dikatakan sebagai bulan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadratan muhtaramin rahimakumullah, karena Ramadan merupakan bulan terpada, maka tentu bulan milik kita itu harus kita sambut dengan penuh rasa gembira, ya, penuh semangat. Kita menyambutnya. Ini bulan tuh nih gendatang nih, ya. Ibaratnya seperti kita memiliki tamu, ya, tamu yang sangat istimewa, ya. Tamu itu dikhususkan untuk mendatangi kita. Nah, tamu kemuliaan atau tamu agung. Kira-kira untuk menyambut tamu agung itu apa yang perlu kita persiapkan? Maka tentu kita melakukan persiapan yang terbaik, ya. Pada misalkan arah sopo syekh gendatang tipa balente. Sopo syekh niki, ya, gumana datang lekan jauh misalkan, lekan Mekah, lekan Mesir, gendatang tipa balente bertemu, gumana gede napat itu, kira-kira gue perasaan teh bahagia kan? Nah, kebahagiaan itu kita buktikan dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan sesuatu yang terbaik untuk menyambut tamu tersebut, agar tamu itu merasa bahagia, senang, ya, dengan penyambutan kita. Nah, begitu juga dengan Ramadan, hadratan muhtaramin rahimakumullah. Karena Ramadan inilah bulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu ini tamu yang khusus akan datang, ya, menemui kita, akan memberikan begitu banyak oleh-oleh kemuliaan, kebaikan kepada kita, maka tentu juga kita harus mempersiapkan sambutan yang terbaik di dalam menyambut bulan Ramadan tersebut. Agar apa? Agar pada ketika tamu itu datang, kita bisa berjumpa dengan Ramadan, betul-betul kita mendapatkan keutamaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada bulan tersebut. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, kaitannya dengan Ramadan, ya, Ramadan adalah sayyidus syuhur, ya. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sayyidus syuhuri Ramadan. Penghulu ketua lekan selaput bulan si 2 olas itulah dia Ramadan. Ya. Ketua lekan selaput bulan si 2 olas yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Muharram sampai Dzulhijjah, bukan dari Januari, ya, dari Muharram sampai Dzulhijjah. Nah, itu penghulunya itu adalah Ramadan. Wa sayyidul ayyami yaumul jumu'ati. Adapun penghulu daripada hari ialah hari Jumat. Sehingga pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, ya, terkait tentang solat yang paling bagus di antara semua solat itu ialah
salat subuh yang dilakukan pada hari Jumat. Ya, jadi hadratul muhtaramin. Lanjut. Begitu banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada bulan Ramadan sampai-sampai ya. Sampai-sampai dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul ibadi ma fi Ramadana", kalau seandainya manusia tahu ya bagaimana sesuatu yang terdapat pada bulan Ramadan itu, latamanna an yakuna syahru Ramadana sanatan, maka dia berharap, menginginkan agar semua bulan dalam satu tahun itu adalah Ramadan. Jikalau seandainya orang mengetahui keutamaan atau kelebihan yang Allah titipkan pada bulan Ramadan. Ini dia. Maka sungguhnya kita berharap semua bulan dalam satu tahun itu adalah Ramadan. Ya. Ada pelunggu dan misalkan ngelorang sepo, misalkan di depan pelunggu ini ada hidangan semuanya enak gitu. Ya. Nah, arak makanan si paling demenang deh le antara selopo hidangan ini, ya. Sehingga pelunggu mengatakan, lamun selopo aja dengan aja kah dan teh manokah, ya. Atau misalkan yang mau berangkat umrah ini, ya. Fasilitasnya bagus sekali. Hei, tetau lamun dengan aja kah bagus ongkun teh si ibadah. Hai, ada kan selopo tene-tene beta teh, ya. Anda tetau nikmatna ngene nyaman teh salat le raudhah, ibadah teh le raudhah misalkan Jumati raudhah ini jadi balen teh netepu-tepu gamak le raudhahin. Seperti itulah ungkapan orang yang mengetahui begitu banyak keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan. Maka dia berharap semoga semua tahun itu, sepanjang tahun itu, 12 bulan itu adalah Ramadan. Apa aja syarat li Ramadan ni ke hadratal muhtaramin rahimakumullah, sehingga manusia itu, orang yang mengetahui keutamaan Ramadan itu berharap agar semua bulan dalam tahun itu adalah Ramadan. Apa sih yang terdapat pada bulan Ramadan? Kan begitu pertanyaannya, ya. Nah, pertama hadratal muhtaramin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Dikatakan di sana, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun bainahun idza jatunibatil kabairu, ya. Sesungguhnya dari salat yang 5 waktu antara Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, adalah menjadi penggugur dari dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dengan catatan satu, idza jatunibatil kabair, ketika orang itu mampu menghindarkan dirinya, ya, melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Artinya apa? Semua dosa kecil berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, ya. Karena jikalau seseorang diperkenankan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala antara 2 Ramadan saja, maka sekarang tahun berapa sekarang? 1443 ya. Iya, sekarang 1443 Hijriah. Nah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, ya. Tahun puasa yang kemarin 1442, ya, dan diberikan hidup sama tahun yang sekarang, diberikan kesempatan 1443 Hijriah, maka semua dosa kecil, ya, yang dilakukan antara 1442 dengan 1443 itu terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, ini keutamaan Ramadan. Kita belum berbicara ibadahnya nih. Ini masih keutamaan Ramadan saja. Orang yang diberikan kesempatan
hidup antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, ya, jikalau dia mampu melakukan ibadah itu di sana, ya, serta menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan orang yang mendirikan Ramadan? Orang yang mengerjakan Ramadan, ya. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man qama Ramadana." Barang siapa yang menegakkan Ramadan, artinya berpuasa dengan sungguh-sungguh pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Puasanya itu dilakukan dengan dua catatan. Puasanya itu dilakukan dengan dua catatan atau dua syarat. Apa syarat yang pertama? Imanan. Puasa itu dilakukan penuh atas dasar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan. Ini maknanya imanan. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mewajibkan Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Ini syaratnya yang pertama. Ya. Makanya nanti kita akan berbicara tentang hukum orang yang tidak mengatakan, ya, bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib. Bagaimana hukum seseorang yang mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib, nanti kita akan bahas. Nah, ini yang pertama hadratul muhtaramin rahimakumullah. Siapa saja yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, pertama syaratnya imanan, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua syaratnya wahtisaban. Ihtisab itu artinya apa? Perhitungan. Penuh perhitungan. Apa yang dihitung? Pahala. Ya. Pahala yang dihitung itu, ya, dia berharap pahala itu hanya akan diberikan oleh Allah. Upah ke ihtisab itu. Pertama catatannya adalah iman. Yang kedua adalah mengharap upah hanya dari Allah. Barang siapa yang berpuasa, pertama imanan, penuh dengan keyakinan kepada Allah yang mewajibkan dia melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua ihtisaban, penuh mengharapkan imbalan atau upah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan yang lain, ya. Dia tidak berpuasa dengan tujuan untuk diet, misalkan untuk melangsingkan diri, atau misalkan untuk menghilangkan penyakit mah, atau misalkan hanya untuk menuruti kata dokter, ya. Bukan itu tujuannya puasa. Jadi tujuan ini hanya untuk mengharapkan imbalan atau upah dari Allah. Maka apa yang didapatkan oleh orang yang berpuasa seperti ini? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Bagi orang yang melaksanakan puasa dengan dua catatan yang tadi itu. Lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah, masih berbicara tentang fadilah Ramadan, ya. Dalam sebuah hadis, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna rabbakum yaqul," sesungguhnya Tuhanmu telah berkata, "Kullu hasanatin bi'ashri amthaliha." Sesungguhnya segala macam bentuk pegawaian si bagus ini, Allah akan memberikan ganjaran, Allah akan memberikan pahala dengan 10 kali lipat ila 700 dha'fin, sampai paling penuh ini 700 lipat, ya. Selopuk pegawaian kebagusan yang dilakukan oleh manusia itu, kisaran pahalanya ini mulai lekan 10 kali lipat sampai paling penuh ini berapa? 700. Besi 10 lipat ini ngaji, baca Al-Quran
satu huruf kita baca, Allah akan ganti, Allah akan lipatkan dengan 10 kali lipat kebaikan. Alif lam mim, 3 huruf Allah akan lipatkan 10. Ya, berarti pira jadinya? 30. Lekan kalimat alif lam mim. Ini paling becik pahalan pegawaian manusia. Ya. Ila 700 dha'fin, ya. Ila 700 dha'fin. Sampai paling penuh ini 700 kali lipat. Embe si 700 ini sedekah. Sedekah. Ya. Mathalul ladina yunfiquna fi amwalihim, perumpamaan dengan si infakkan, orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, ya, itu diumpamakan seperti 1 biji. Sekek sedekah hartante diibaratkan seperti 1 biji yang kita tanam lalu tumbuh pohon. Dalam 1 batang itu menjadi 7 ranting. Dalam setiap ranting itu 100 biji. Berarti 100 kali 7 ranting pira jadinya? 700. Dari 1 harta yang kita infakkan di jalan Allah, Allah akan bayar dengan 700. Ini dia paling tinggi, ya, paling tinggi balasan lekan ibadah sopok panjang. Lagu arak lebihan nekan iki. Ya. Tadi Allah katakan di awal, setiap pegawaian bagus manusia ini paling becik, ya, Allah akan mulai melipat gandakan pahala seorang itu lekan 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Lagu, nah, arak sopok pegawaian, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran pahala melebihi dari batas maksimal yang Allah telah janjikan pada amalan-amalan yang lain. Apa itu? Puasa. Puasa. Ya, lebih lekan standar maksimal. Allah akan berikan balasan di sana. Kenapa? Karena wasaumu li wa ana ajzi bihi. Karena sungguhnya puasa itulah untukku dan hanya aku, ya, yang tahu berapa aku akan balas, berapa akan aku bayar itu yang namanya puasa itu. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lanjutannya hadratan muhtaramin rahimakumullah. As-sawmu jannatun minan nar. Sesungguhnya siaran puasa ini jeri perisai lekan api neraka. Jari tameng kodunta nenangkis lekan api neraka. Menjadi penghalang dari api neraka itu puasa. Ya. Maka memperbanyak puasa, terutama puasa pada bulan Ramadan, itu seolah-olah ngentemina ende sepenuh-penuhnya. Ende ya, ende sepenuh-penuhnya, ya. Ante dende tersampai teme tipa neraka. Ini dia yang namanya puasa, ya. Wala khalufu famis saimi, ya. Wal khalufu famis saimi, dait aroma mulut orang yang berpuasa. Kalau aroma ino, apa artinya ino? Aroma engkos, ya. Kira-kira aroma mulut dengan si puasa itu senger atau senger gati? Iya, senger gati. Jadi saking sengerna market mun jarina. Tapi dalam market mun, mari kita muntah, ya. Pada mereka parfum misalkan ke, lamun sengeran lamun pelung udah melangkokan. Mampu jarina lamun kelebihan. Nah, aroma mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallahi,
lebih wangi, lebih bagus, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala min rihil miski, daripada aroma parfum. Aroma parfum. Apa sih paling sengir lekan parfum? Ya, kan kita beda-beda merek parfumnya ya. Ya, ada yang misalkan ya Casablanca lah, yang pakai Casablanca, ada yang pakai misalkan Bulgari, ya. Ada yang misalkan pakai minyak tamban seleranya dan seterusnya. Kan beda-beda kesukaan kita ya. Nah, itu aroma nafas mulut orang yang berpuasa Allah lebih senang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wanginya parfum-parfum itu, Hajar Aswad dan sebagainya. Nah, tetapi aroma ini akan dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Jadi cukuplah kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita memberikan aroma itu. Dan ini batur pelunggu deh. Ya. Kalau di sisi Allah itu lebih wangi daripada kasturi, lekan parfum. Nah, lagu dendek pada yang Allah kenca manusia. Terus apa sepura tak ada orang kata tu. Kan? Woi, menendang utak batur nah, kan me kurang ajar. Allah doang lebih demen lekan parfum, belain. Dendek pada yang. Ya. Dendek pada yang ini. Nah, cukuplah Allah ya. Jadi seperti itu. Wa in jahila ala ahadikum jahilun, lamun ara sopo dengan jahil, mele berbuat jahil tipak pelungguh dah, ya. Wa huwa shaim, sementara pelungguh dalam keadaan berpuasa, falyaqul, maka katakan inni shaimun, sungguh aku dalam keadaan berpuasa, sungguh aku dalam keadaan berpuasa. Artinya Nabi hadratal muhtaramin rahimakumullah, azan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu hadratul muhtaramin rahimakumullah. Dalam lanjutan hadis tersebut dikatakan, ya, wa in jahila ala ahadikum jahilun, lamun ara sopo dengan jahil, taplung darah dengan jahil, dengan bodoh, ya, dengan bodoh, dengan jahat, mele berbuat jahil tiba pelungguh deh. Ya. Kalau seandainya ada orang jahil ingin berbuat jahil, wahwa shaimun, sementara kalian dalam keadaan berpuasa, falyaqul inni shaim, inni shaimun, ya. Katakanlah bahwa aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Maksudnya Nabi hadratan muhtaramin rahimakumullah, lamun ara dengan cengih, nejak pelungguh de ngerante, begawian bagus, ya, katakan inni shaim, saya sedang puasa. Sematon, kita jangan kata puasa, dendek. Ara dengan datang dan jaguri dah misalkan nih, ya, teh birani, teh beta birani, teh, ya. Kalau pelungguh dia nih, katakan inni shaim, ya, bajang-bajang si biasanya nih yang masih darah-darah panas ini, ya, teh beta merah nih, ante mama teh beta merah nih, coba ndak aku puasa. Ayo, karena kan anak-anak bajang dogo dende terus bebalas, lami milih nantarang barah deh, sudah buka dengan deh, dende ngenongkat, ya, karena lamun buka dengan potak kanggo berampas, dende tetap enak kanggo, ya. Jadi katakan seperti itu, tidak boleh. Artinya apa? Hadratul muhtaramin rahimakumullah, agar puasa kita itu betul-betul terhindar lekan segala macam bentuk potensi pegawaian si salah. Ini dia yang pote jaga diri teh,
Sehingga puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Penuh dengan singar tiang puasa ini yang penting dia nulak mangan, yang penting dia nulak nginam, wah parana sempurna puasana. Ende, jauh daripada itu, bagaimana kita bisa berupaya menahan segala macam bentuk potensi si baunya bapang lunturna pahala puasan ta inu. Ini yang jauh lebih berat hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya, menjaga lidah kita, menjaga pandangan kita, menjaga syahwat kita, menjaga nafsu kita. Itu yang dikatakan dengan puasa. Jadi bukan hanya sekedar menahan makan dan menahan minum saja. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Sehingga dalam sebuah pidato baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, duhai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun, sungguh akan tiba pada kalian sebuah bulan yang agung dan penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin, satu bulan yang padanya itu terdapat satu malam, yang dimana pada malam itu ketika beribadah lebih bagus daripada 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan, pada bulan itu Allah menjadikan puasa itu menjadi wajib. Wa qiyamul lailihi tatawu'an, dan menjadikan ibadah pada malamnya itu sebagai perkara yang sunnah. Wa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi, ya, maka barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan itu dengan suatu kebaikan, kana kaman adda faridatan fi ma siwahu, pada belik pahalana maraongkun tenggawe pegawaian perdu, ya, sama seperti kita mengerjakan perkara fardu pada selain bulan Ramadan. Perkara sunat yang kita kerjakan pada bulan Ramadan, pahalana ino pada maraongkun perkara fardu le luar Ramadan. Wa man adda faridatan fihi, dan barang siapa yang melakukan satu perkara fardu pada bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu, maka pahalana ino pada maraongkun tenggawe 70 kali pegawaian fardu le selain bulan Ramadan. Paham pelung ada? Salat zuhur sesekali ino Allah akan berikan pahala meraangkun ta salat zuhur 70 kali le luar Ramadan. Ini hanya kita temukan pada bulan Ramadan, ya. Wa huwa syahrus sabri, dan Ramadan itu dikenal dengan bulan kesabaran. Was sabru thawabu al jannah, dan yang namanya sabar itu balasannya tiada lain adalah syurga. Wa syahrul muasah, ya, dan bulan hiburan, ya, bulan kabar gembira. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fihi, pada bulan itu rizki orang beriman akan ditambah. Man fattara fihi shaiman, maka barang siapa yang Allah lebihkan rezekinya, lalu dengan kelebihan rezeki itu dia berbagi, memberikan saudaranya yang berpuasa untuk berbuka, kana maghfiratan lidunubihi, maka sama, ya, kana maghfiratan lidunubihi, maka dengan memberikan berbuka puasa tipak sematon jarinta ino, maghfiratan lidunubihi, akan menjadikan dosa-dosanya itu terampuni, ya. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yunqasa min ajrihi syai'un. Dait ongkun tesiknya de sematon jarin tababuka puasa pada kenana mara belek pahala ongkun itasi puasa. Lamun tersade dengan berbuka puasa,
pahala ino pada mara belek pahala puasa dengan disadenta berbuka ino. Paham belum dah? Arah sematan tu berpuasa nih, puasa. Sadenta berbuka menurut sebagian rezeki enta. Noh, pahalan ta nyare dengan berbuka ino pada mara belek pahala puasa si gawe na si dengan si sadenta berbuka ino. Berarti lamun ita puasa dengan puasa plus sadenta dengan berbuka puasa double pahalanta. Pahalanta ita sehingga puasa kanca pahala puasa lekan dengan si sadenta berbuka puasa. Boleh pahalan dengan bersedekah. Akade dia pada tangat-tangat le bulan puasa laun. Ya tahu ambur rezeki dengan beriman le tahu berbagi. Ya. Si jual kakanan, ni doang ni naman puasa minyak goreng kah mere langka apa? Lais. Sampai tais si lais na. Ya, dia narak metade minyak goreng. Lamun wah tama puasa kangkung si aji 2 yu, taek, aji pira. Aji 7 yu, kadang-kadang di 5 yu. Kangkung. Coba dia nak puasa si kau jangan kangkung nyerot itu kuatan orang kangkung ana. Lagu bulan puasa ia kepetan. Deh. Apalagi menjelang lebaran. Oh, daging mahal, selopok mahal. Pakaian dalam milu ya mahal itu no. Si berdagang-dagang nih, ya. Pokoknya ya tanambur ke rezeki dia dengan dengan Islam itu no. Ya, jadi bukti yang rasa syukur tino dengan cara berbagi. Si kurangan jenana si dagang besi sekurangan leto nondi dagang pasek darah dah mele begawian mantok gali luang kan mina bali yang belum puasa bui balong na cet lah palingan seperti itu. Lagu semuanya Allah akan jamin itu, ya. Allah akan jamin. Nah, buktikan itu sebagai rasa bentuk syukur kita itu dengan cara apa? Berbagi, infaka, ya. Arah kelebihan rezeki, tabung. Semele umrah, nanti Syawal ada yang umrah nih. Ya, belum udah nih. Ya, yang mau ikut gabung silakan. Lelah pada begawian bulan puasa menghilangkan lelah. Di mana? Di Haramain, Makkah dan Madinah, masya-Allah, luar biasa. Ya. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, keutamaan siaran bulan Ramadan. Maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan. Kuntum bahagia ya menyambut bulan Ramadan, maka kita akan mengisi Ramadan itu dengan ibadah yang luar biasa. Karena kita tidak akan mendapatkan keutamaan, kita tidak akan mendapatkan pahala sedahsyat ya Ramadan pada bulan-bulan yang lainnya. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maka oleh karenanya semoga ya dengan kajian-kajian kita terkait dengan Ramadan mampu memotivasi kita untuk lebih semangat ya dan lebih bahagia, cinta untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama simak kajian yang disampaikan oleh Pak Mualim. Nah, mungkin dari itu jamaah masih ada yang masih kebingungan untuk bisa ditanyakan. Sila yang ingin bertanya. Nah, ini yang Mas Adon sedikit. Mas Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustaz, saya tanyakan itu bulan puasa itu sebagai pedagang puasa lebaran. Di pedagangnya selalu kegiatan ya, pada sempuan. Dari nak pedagang belanja ini toh kita liur dijual. Iya, liur kembali ngombe ceknya kupasan tersebut. Aku dengan pandai kata celana atas benda celana itu. Kata dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sila aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umber perbuatan dengan mengaji barang sudah sedekah di bulan puasa. Ini bulan puasa karena jadi akan jadi bilang punya puasa penuh sedekah. Oh, kau milipin belak puasa dengan nekah. Oke. Enggak nama. Enggak nah. Nah, selain si Malak jamaah sini nih sila. Nara. Ke. Sila. Ke. Saya anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin dia tanyakan yang tadi waktunya semua penjelasan Ustaz, puasa itu adalah untuk Allah. Apakah puasa pada bulan suci Ramadan saja itu milik Allah, terus puasa sunat di luar bulan suci Ramadan apakah itu siapa? Yang kedua, siapa? dalam berpuasa pas kita itu jalan-jalan, ada teman kita yang membawa kelapa muda misal, tanpa kita tanyakan dia itu nggak punya kebun, dia itu mungkin tidak beli, ya istilahnya dia itu dapat nyuri lah. Lalu kita itu dikasih satu, oh ini sebetulnya untuk buka puasa kita ambil saja tanpa menanyakan apakah itu halal atau bagaimana. Nah terus kita yang pakai buka puasa itu bagaimana hukumnya? Kita pakai buka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, ngombe angkun puasante ne pita si pedagang ini, ya. Dengan si belanja ini kadang-kadang menggoda iman, you know kan? Kepenuhan dengan kadang-kadang dengan si belanja tawana puasa dengan bulan Ramadan, ya. Lagu nena bau jaga auratnya sehingga belanjanya ini ya mancing-mancing syahwat lah seperti itu. Deh, nak kale julun te tawana. Lamun nena besrana ketat, kadang-kadang dorok lagu ngangkat, you know kan? Dia ngodorok, lagu ngodok kelambi ketat. Dia ngodok kelambi ketat. Kepontaan pada kurang bakal, mana? Jadi macam ujian dengan puasa nih si pedagang nih cerita nih. Nah ngombe ini, nah kan dia tegita wah lek julun teh, ya tegita pelih. Ngombe semaraniki, ya ingat ya puasa ini junnatun, perisai tameng, ya ende ya tameng. Jadi ngombe engkun tabarusaha hadratal muhtaramin rahimakumullah, agar puasa kita itu betul-betul sempurna dan bisa menjadi ende ya bagi tubuh kita ini. Menunggu. Karena sungguhnya hakikat puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga seperti yang tadi itu, ya. Tetapi bagaimana kita bisa menghindarkan diri kita dari segala macam bentuk perbuatan yang bisa merusak bahkan menggugurkan pahala puasa ente. Ini dia. Lamun te berbicara tentang sah atau tidaknya puasa, asal tenahan lapar, kanca dahaga, tidak masukkan sesuatu kerongga, beres urusan puasa ente sah. Laguna kerekengan mau kita upah atau ende kan seperti itu. Deh, datang dengan lekan julun, tekan dia tuh nyuri bejulu ya. Padahal gaino terus nunduk, penggitan doang, rono-rono kan. Nah kemumpe yang konte, ya betul ketuan sudah boleh dia sambil tenander kan ngenon deh. Nih si biasa gedang nander ini, ya. Pira jen kelambin dah ini. Nah, sengaja nunduk-nunduk terus kan. Atena penggitan. Terus ya si begitan demen. Dan bilang kita barang. Apa dah peta. Lagu no orang meten. Ya.
Tidak. Bicara sudah seperti biasa. Ya, tapi alihkan perhatian, alihkan pandangan. Nah, lamun bau jeta badak sia sama ton kita puasa. Lamun bau tutup lah sakadi ini. Kan ngono mu pahala kan, pahala ceramah le tu no. Pahala nasihatin dengan ngono. Di logo ini merasi baru tagita pelih. De tagita wale julun te terus ngumbe. Kan denara aran jawaban gita logo nula pelih kan denara sing ngono puna maka berpedoman pada prinsip al-ula laka wa tsani alaika. Pandangan pertama adalah rezekimu, pandangan kedua adalah dosa untukmu. Enggak sekali begitu terus nula kajap ngono puna. Ini masalah juga yang seperti ini. Mestinya enggak sekali dia telah dua kali. Karena kan tidak seperti itu. Deh, lanjut. Nih ara dengan bersedekah nih bulan puasa, ya bersedekah. Saya dengan berbuka puasa nih, ya. Pukul 10 dengan si puasa lego bukan ini, perantin na. Logo yang dalam puasa, ngumbe ukun dengan sing ini. Nah perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka perlu kita ketahui terlebih dahulu, ngumbe nampun ina puasa, kan begitu. Yang pertama, nanti kita akan bahas ini ada pembahasannya tentang orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Sang mungkin dengan si bersedekah ino, ya dalam keadaan musafir. Misalkan, ara lihat yang pulung goda, umrah. Misalkan nih, umrah. Kan musafir nih. Musafir, lah hari pertama bersedekah. Loguin lah puasa si bersedekah. Nanti entah tahu bersedekah doang atau temu pahala pada mara ungkun nasi puasa ini. Nah, orang musafir bagaimana? Orang musafir diperkenankan untuk tidak berpuasa, ya. Misalkan dan si bersedekah ini ya kumbena ya sakit berat. Ya, lamun puasa mati ya. Sugul nyawa lamun puasa, misalkan seperti itu. Nah, itu boleh tidak berpuasa. Terus sembendah ibu-ibu, nah, tahun ibu-ibu penuh alasan tak puasa, haid, nipas, ya batian, ya nyusuin, ya. Ini boleh tidak berpuasa. Nah, perlu kita ketahui sebab-sebab dia tidak berpuasa. Logo nenara ini, ya mama, dia nulak penyakitan, masih bajang, yang ngerap lebale dan nulak musafir, nulak puasa, logo bersedekah. Nah ini masalah yang seperti ini, ya. Maka hadratan muhtaramin rahimakumullah, ada sebuah kisah tentang sahabat yang bernama Abi Umamah. Beliau itu ya pernah berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada waktu itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Apa peristiwanya itu? Ya, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh dua malaikat. Urasana baginda Rasul, ya Muhammad, bangun. Diperintahkan Rasulullah untuk bangun. Lalu bangun Rasulullah. Lalu diajak ke suatu tempat. Lihat julun Rasulullah itu ada gunung yang sangat tinggi. Rasul diminta, "Duhai Muhammad, naiklah engkau ke gunung itu." Apa jawaban baginda Rasul? "Aku tidak mampu untuk menaikinya karena gunung itu terlalu tinggi." "Naiklah, kami akan bantu engkau." Akhirnya dibantu oleh dua orang ini, oleh dua laki-laki ini sehingga Rasulullah berada di puncak gunung itu. Nah, ketika Rasulullah berada di puncak gunung itu, beliau mendengar suara teriakan yang dahsyat. Suara teriakan yang dahsyat dengan nyorak. Ya. Dengan nyorak, ya kumben dengan karena nyorak, ya. Karena nyorak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga diberikanlah beliau melihat ongkun keadaan dengan si nyorak ini. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang digantung. Ongkun gantung ini otaknya jadi bawah, nah ini jadi atas. Ngodu rayang. Tepung dan rayang, meremangan pancang dulu, ya. Dan rayang itu ditusukkan belikat nain dengan ini. Lalu peludang gitu, wah kita dengan si gantung sempi, nah ngono wah ku nain sempi ngono, ngono ku. Dari sana keluar darah, dari sana keluar nanah.
aromanya sangat busuk sekali. Dari mulutnya keluar darah nanah. Orang yang teriak itu, ya kumbene ini kan yang lalu. Bertanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban dua orang tersebut? Ada di sini dikatakannya, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Ya. Ya ini dengan si laek girang bekakenan, si denaman datang wayan dengan bebuka. Denaman wayan dengan bebuka bekakenan. Ya, dia puasa, logo bekakenan denaman wayan dengan bebuka. Dengan si mendahulukan, ya, membatalkan puasanya saja akan disiksa seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berpuasa sama sekali? Nah ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ini ancaman dengan si sengaja batalang puasana, si denaman wayan dengan berbuka. Ini dia. Maka bagaimanakah besar siksa orang yang sengaja tidak berpuasa? Maranika ya. Ay, besi seda saja. Sang dengan si dalam masjid apa kira-kira ngono, kono kan dia tahu. Nah, lanjut. Pertanyaan yang ketiga. Arak dengan nanja itu kenyaman. Ya. Nanja itu kenyaman kudu bebuka. Logo dia tahu kenyaman ino mau bau lek kabondangan atau kenyamanan mesa. Nah ini dia. Jelamun sade tesidangan ino, kalau pelunggu dah khawatir misalkan tahu te dengan si genyade itu ini dengan si girang bau pepandangan, maka tanya. Ya. Allah mana terima yang mulamal kan ke? Wah tahu dah nyenung, kau dah terima ni. Yang mulam. Jadi tekatuan lamun tetau dengan si genanja itu ino dengan si biasa ngeno pegawaianna. Yuh, belikan kenyaman ini maton. Halal ini, halal. Biasa dengan lamun Arab jangan makan halal katanya ya kan. Lamun dengan Arab jangan makan lamun tanya halal begitu kan. Ya. Nah, ketuannya lamun ngana item beli buru ini itu Pak Tenayak buru ini upak Tenayak ini buru perantin itu 10 kaidah kudu buka. Misalkan seperti itu. Nah, kembali kepada pelungguh yang menerima. Kalau merasa nyaman menerimanya, ya gunakan untuk berbuka. Ya, insyaallah akan ada pahala bagi orang yang berikan kita kenyaman itu. Lo gula mun nyaman sidang hidape jenana betul aktif Pak itu. Girang nandung kurang lo sekali ini. Dalam ate misalkan, lagu ini kayak ngelongkat. Ada gua kau bikin nyaman me, kamu memang halang ini. Ada ini kata ngelongkat tersinggung dengannya. Jadinya ya usahakan menolak dengan cara yang sekiranya orang tidak tersinggung seperti itu. Ya, nah ngono. Mernikan deh. Lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. 2 pertanyaan udah baru apa saja? 2. Si pertama nih masalah puasa Ramadan itu kan apa? Oh ya betul. Puasa ini kan tadi dikatakan dalam sebuah hadis itu as-saumu li wa ana ajzi bihi ya. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Apakah puasa Ramadan doang ke ino? Lalu puasa sunat untuk siapa? Nah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, dalam hadis ini ya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan khusus bahwa itulah puasa Ramadan, tidak. Tetapi ini umum bagi ibadah puasa. Bagi ibadah puasa, baik itu dilakukan pada bulan Ramadan ataupun puasa yang sifatnya sunat. Karena yang namanya ibadah puasa itu betul-betul ibadah yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ya. Lalu manusia bau lekak-lekakin. Ya. Temali warung makan, olah osap, bibir ngadu tisu, apa ada sugu lekan warung makan betusi-tusi, sehingga nau itu puasa atau ende. Ya kan? Misalkan pengguna haus, temu di pajadang masjid, nginam tono, gak.
Sugul-sugul saya nak itu tempat talang puasa teh enggak ada. Ya. Sehingga puasa itu betul-betul ujian ya yang Allah Subhanahu wa taala sengaja hadirkan, karena itu puasa yang melatih kejujuran kita sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya. Itu notana. Sehingga Allah katakan as-saumu li, puasa ini untuk aku, wa ana ajzibi, dan hanya aku nanti yang akan berikan dia balasan. Lamun salat kan molah tersebut-sebut. Bisa kita membedakan mana orang yang salat dengan mana orang yang tidak pernah salat. Ya, kan hadir di masjid bisa kita nilai. Sedekah, misalkan zakat, kan tahu apalagi makin zaman cecorong, ya. Lamun dengan bersedekah, umumangna kan ngono. Jadi tahu besi girang bersedekah, kecembe sigira sinena girang bersedekah. Seperti itu. Haji dia taunya bo ya. Ya, akan kelihatan di sana siapa yang sudah berhaji, siapa yang belum berhaji. Ngaji endah ngono nuntut ilmu. Nah, santungan si puasa ini, ya, ini adalah puasa yang hanya kita saja dengan Allah yang tahu. Ya, yang gampang ditutup-tutupi dari pandangan manusia. Sehingga Allah katakan as-saumu li, puasa itulah untukku. Jadi umum untuk puasa apa saja, ya. Wallahu taala a'lam. Kenapa dekat saya ini Mahalipan dua bilang yang apa tuh dari ini? hukumnya lalu umrah lalu tambah niki mau tertipu. Semelentah pada umrah lalu ini kayak yang mau tertipu mau terutang. Iya. Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Umrah lagu ngadu kepeng nipu. Jadi teringat yang lesopok film lae. Bukan Robin Hood. Film Indonesia no. Perampok Budiman. Harus sih sarana. Perampok Budiman no. Ya wah kah? Ada film Indonesia itu si Pitung atau si Jaganin oranin deh. Perampok Budiman. Ya bersedekah. Lagu sedekahan ini lekan mauna malang. Bagaimana yang seperti itu? Nah, perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Siaran ibadah ini adalah pegawaian, ya, pegawaian bagus yang kita persembahkan kepada Allah. Siaran pegawaian bagus ini, ya, siaran pegawaian bagus ini akan memiliki hasil bagus jikalau dijalani dengan cara yang bagus. Karena ada suatu kaidah fikih yang mengatakan, ya, perkara yang wajib itu, perkara yang wajib, ya, maka akan menjadikan wajib jalan untuk menuju perkara itu. Misalkan gini, ya, ada suatu ibadah itu dihukumkan wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mewajibkan suatu ibadah, maka dengan serta-merta secara tidak langsung Allah juga mewajibkan jalan untuk bisa sampai kepada ibadah tersebut. Paham pelunggu dah? Nah, perintah kepada sesuatu menjadikan wajib menjadikan wajib jalan untuk sampai kepada sesuatu yang wajib itu. Ya. Misalkan haji hukumnya apa? Wajib. Maka jalan untuk menuju wajib itu akan menjadi jalan untuk menuju haji itu akan menjadi wajib dikarenakan haji itu adalah wajib. Harus. Ya. Suatu perkara yang wajib akan menjadikan jalannya juga harus menjadi wajib. Sama seperti yang tadi. Ya, umroh pegawaian bagus, maka harus dijalani dari jalan yang bagus juga. Bersedekah pegawaian bagus. Lagu lamun carana dena bagus, milu hasilnya dena bagus. Ya, sama seperti nyongkolan, mohon maaf. Ya, kayak gitu. Bagus nih tujuannya nyongkolan ini. Bagus.
untuk menghabarkan kepada khalayak ramai bahwa pasangan si fulan dan fulan ini menjadi sah, telah sah. Itu tujuannya dari nyongkel itu kan bagus. Syariat itu dianjurkan kita untuk mengumumkan, bagus. Tetapi ketika jalannya untuk mencapai sesuatu yang bagus itu tidak bagus, maka rusak nanti hasilnya. Begitu, ya. Akal amun temiram nyongkolan ini ya kita atur. Kapan jadwal kita nyongkol? Jangan sampai kita meninggalkan perkara wajib, sholat, dan sampai lupa angino, ya. Terus apa lagi? Bercampur kence, nina mama, ya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di sana. Nah, ini aturan-aturan yang seperti inilah yang harus diperbaiki agar nyongkolan itu bisa menjadi ibadah, ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kenapa? Tahan melihat nasi umrah ni kita melihat rasa dulu kayak. Artinya ini kita berbicara tentang jalan, ya. Jalan ini harus bagus untuk mencapai sesuatu yang bagus, ya. Seperti itu. Jadi jangan mengejar sesuatu kebaikan dengan jalan yang tidak bagus atau harus merugikan orang. Ini yang tidak boleh ini. Kayak gitu ya. Darak kenana. Ya, sia-sia nanti ibadah kita seperti itu. Pada misalkan pelungguh de salat, ya. Loguna ngodu pakaian palangan. Sah de salat de? Sah. Sah salat de. Logo darak kenana. Salat le sopo tanah le embe tanah ino tanah haram. Artinya tanah curian misalkan. Wah terampas tanah dengan. Apa tepi nak misalkan le tono mihrab. Tata salat. Sah enggak salatnya? Sah. Logo haram. Sah. Yang penting dia takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Sah. Logo haram. Seperti itu. Wudu pelunggu dah. Wudu air palangan. Sah enggak wudunya? Sah. Logo haram. Begitu. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Angkat jemaah. Ada dua hamba Allah yang sama-sama mabuk asmara niki pas di bulan puasa niki. Tahun niki biasa ada asar niki tetap di jalan-jalan niki. Rumah niki tetap berusaha akan hadir asar niki akan mudah. Jadi kira-kira ki ngundang model puasanya ya. Rumah niki Asar. Nggih misal tahunna asar nu jalan-jalan biasa di buat atene lah. Lalu ngombe-ngombe penting pegawai, nu usahanya pe ngundang di buat di kembang mata niki. Ngombe puasana. Iya. Bangunan itu dagang gitu. Jadi ngombe hukum puasa dengan sekira ngabuburit, ya. Ada dua hamba Allah yang sedang kasmaran. Jadi sore-sore ini atau jerak salat subuh jangan-jangan pokoknya temu bedait seperti itu. Ngombe hukum puasana. Nah, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kalau berbicara tentang puasa, sah pendek puasana? Sah. Kenapa? Karena dia meninggalkan segala sesuatu yang berpotensi merusak puasa. Dula mangan, dula nginam, letono sah puasana, ya. Lagu badait ya. Iya. Selama ketemunya itu tidak menyebabkan batal puasanya, maka sah puasanya. Ya, misalkan jalan-jalan nih untuk saling lihat saja, boleh apa tidak? Ya, enggak masalah. Enggak masalah. Kecuali kalau dia melakukan hal-hal yang batalkan puasa. Puasa badait. Dengan badait dia salang sapin terus kan? Batal lah puasanya seperti itu. Ya.
Oh, ini masalah pandang bertemu pandang. Oh iya. Iya. Ini masalah pandang memandang. Nah, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Ketertarikan antara laki-laki kepada perempuan itu lumrah. Karena memang seperti itu lumrah manusia. Mama daman tipa nina. Si bermasalah ino mama daman tipa mama. Ini yang bermasalah, ya. Nah, lamuna daman mama tipa nina, maka ini lumrah hal yang seperti itu. Ini. Oh ya. Terkecuali ya saling pandang, ya, jangankan dia bertatapan langsung lihatkan HP misalkan, tetapi melalui pandangannya itu menjadikan syahwat memuncak, ya, buka-buka aurat dan sebagainya. Ini yang berpeluang menggugurkan pahala puasa. Nah, nanti kita akan bahas mana yang membatalkan puasa, mana yang merusak pahala puasa. Jadi agak lumayan beda pembahasannya memang, ya. Nah, ini dia yang perlu kita hindari. Ketemu ya tidak masalah ketemu, tetapi jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak puasa di sana, ya. Pandang ya silahkan pandang, lalu dendek sampai menjadikan puasa kita menjadi rusak, baik puasanya ataupun pahalanya. Memberi kecekem ana ayang buka dong jilbab deh, ya kan, seperti itu. Lama-lama kan ya rusak juga pahalanya yang kayak gini ya. Ndarak kenana muana. Nah, jadi bagaimana kita berusaha santungan si Ramadan ini sempurna mau'te. Karena kita tidak akan menemukan balasan pahala sedahsyat yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Maka lamun bau jenana pada merari nikah. Sini aman. Puasa. Ya. Si bajang-bajang merari ketimbang pada kepuasana gan sede gara-gara ino kan. Nah, anak ke merari ini. Atera ngurasang ye mangan sahur kan ngono. Ya, antara kencana ya nemani dia tarawih tadarusan di rumah ya pada merari sini neman merari. Anu logo lamun tamam mampu. Ya. Wow.